kasih Mas Davis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah dapat meluangkan waktunya kembali dengan kami pada kesempatan kita yang baik ini. Di siang hari ini kita akan explore untuk data management CAT yang kita hasilkan dari CAT software dan bagaimana kita mengelola dan berkolaborasi secara digital untuk file-file CAT yang kita hasilkan. Ya. Nah, tentu saja dalam satuan workflow untuk di engineering project misalnya. Ya. Nah, predikat dan product management ini merupakan salah satu landasan ya untuk kita jika ingin kita mengembangkan ya desain proses kita menjadi lebih efisien terkait bagaimana kita berkolaborasi ya. Misalkan kita bekerja dengan multi engineer, jadi beberapa engineer dalam sebuah project ya. Nah, bagaimana kita mengelola file-file yang kita hasilkan, karena kan file-file yang kita kelola ini nggak hanya belasan file, mungkin bahkan ratusan atau ribuan file yang dikerjakan dari belasan atau mungkin bahkan puluhan engineer, designer, berikut juga dengan dokumen consumer yang memanfaatkan output dari engineering design, misalnya gambar kerja atau spreadsheet bill of material dan lain-lain. Nah, bagaimana kita mengelola itu? Ya. Nah, di sini kita akan pada workshop kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait data management untuk CAT file. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Alfian sebagai Solution Engineer di Cipta Satria Informatika. Juga ada rekan saya Mas Kamarul Zaman, beliau juga sebagai Application Engineer untuk CAM Specialist Engineer. Nah, sebelum kita mulai ke materi kita, ya, apa sih beberapa challenges dalam kita mendesain model dalam sebuah project? Tentunya kan nggak hanya sekedar bagaimana kita membangun 3D model, tapi juga bagaimana kita mengelola file-file yang kita hasilkan. Ya. Nah, karena hampir 15% ya, based on riset dari Tech Clarity di tahun 2012 dan saya juga masih sangat relevan pada saat ini, hampir 15% user atau engineer mereka menghabiskan waktu hanya sekedar untuk mencari data yang kita butuhkan saat kita menginginkannya. Ya. Dan bagaimana kita mengelola, misalkan mencari sebuah file, kemudian mencari informasi yang relate dengan file tersebut misalnya. Ya. Nah, 15% dari mana aja? Misalnya dari yaitu mencari informasi yang tepat. Ya, misalnya saya ingin mencari file yang dikerjakan oleh engineer A misalnya. Kemudian untuk bagian sub-assembly A123 misalnya. Untuk material dari rubber. Atau misalkan dari material yang kita purchase. Atau misalkan purchasable part kita ingin nge-trace dalam sebuah assembly ini berapa banyak misalnya. Ya. Nah, kemudian reusing data. Ya. Nah, ketika kita bekerja project by project atau common part, ya biasanya kan kita mungkin melakukan dengan save as atau copy paste, ya. Tapi kita terkadang kehilangan informasi file ini dari mana sih relate-nya, misalkan referensinya dari file drawing number berapa misalnya. Nah, terkadang hal tersebut itu akan menjadi misinformasi ke depannya, ya. Atau juga ketika kita bekerja pada data yang salah, ya. Misalnya di engineer departemen misalkan mereka rilis sudah di versi R1 misalnya,
tetapi dokumen beredar di shop floor misalnya masih R0, ya, atau uncontrolled dokumen. Ya, misalnya ketika di engineer release dokumen drawing, ya ternyata di shop floor ada miss geometrik, misalnya tidak fit dengan ketika di assembly misalnya. Nah, di shop floor tanpa konfirmasi ke engineer, mereka merubah desain tersebut, ya, tanpa memberikan informasi ke engineering. Jadi ketika nanti sudah menjadi as-built drawing, ya, menjadi sebuah as-built dokumennya, ya, as-built drawing yang ada di engineering berbeda sama sekali dengan yang ada di aktual conditionnya. Nah, ini akan menjadi isu, ya, ketika kita mengelola sebuah file. Kemudian selanjutnya dari mana aja berikutnya, yaitu misalnya dari ketika kita melakukan revisi dokumen, ya, revision management, biasanya kita naming, ya, misalnya kita apalagi dikejar deadline misalnya, ya, save as, final 3, bla bla bla, ya, dan keesokan harinya kita confused mana sebenarnya yang latest update dari file-file kita tersebut. Ya, apalagi yang mengerjakan user lain. Ya, atau mungkin ketika kita berkolaborasi, bekerja dengan network sharing misalnya. Ya, ketika network sharing, biasanya di sana terkadang ada kendala latency network, atau misalnya, ya, slow performance ketika kita open file-file dengan size yang relatif cukup besar. Kenapa menjadi slow performance? Karena yang kita open secara physical file lokal directory kita, tapi ada di server. Ya. Nah, kemudian ketika mengelola server, kita by network sharing, folder sharing, ya misalnya. Nah, di sana ada kendala ketika bagaimana kita mengatur permission-nya. Mungkin kita bisa manually ketika kita dengan klik kanan properties pada sebuah file atau folder, kemudian kita bisa set up permission-nya, siapa yang read only, siapa yang read and write. Tapi kita perlu lakukan di sini manually. Kemudian ketika kita bertukar data, ya misalkan email, ya, atau cloud drive misalnya, ya terkadang ketika kita share dokumen data untuk CAD file drawing, ya biasanya terkadang dalam sebuah file pun ada relate filenya. Misalkan ketika di AutoCAD misalnya ada external reference yang merupakan attachment sebuah file, atau misalkan di 3D model software, misalkan berupa assembly, ternyata beberapa member tidak ikut terbawa ketika kita berbagi desain model tersebut. Dampaknya apa? Ketika dokumen customer open file tersebut yang missing, artinya tidak bisa terbuka assembly-nya. Ada beberapa komponen atau part atau attachment yang hilang. Ya. Akhirnya kehilangan informasi dari data yang di-share tersebut. Ya. Kemudian ketika kita share folder seperti yang network sharing tadi, ya. Nah, di sini kita mengatur and write permission-nya. Nah, karena di sini kita bisa atur and write, mungkin user mereka bisa melakukan delete, ya, tanpa kita bisa nge-trace siapa yang melakukan delete entity atau objek di network sharing tersebut. Nah, itu beberapa area yang kurang efisien dalam kita mengelola data CAD file di engineering proses. Nah, ini secara gambaran yang lebih besar, tidak hanya 4 isu challenge yang tadi saya sebut di atas, tapi juga bagaimana kita ya mengelola isu-isu ini. Ya. Oke. Nah, pada workshop kali ini kita akan explore kenapa kita harus melakukan product data management, ya, dan bagaimana kita mengelola untuk AutoCAD, untuk Inventor, ya, untuk mengelola folder, kemudian mengelola dokumen relatednya misalnya, ya, kemudian kita menghubungkan design engineering dengan shop floor,
dengan mengacu pada sumber informasi yang sama. Ya, jadi untuk meminimalkan out of date data atau data yang salah yang kita konsumsi atau yang kita bagikan. Dan juga bagaimana kita meng-capture timeline history. Ya. Jadi dari tahap inisial create sampai rilis, ya itu bagaimana kita mengelolanya. Ya, siapa yang berhak approve, siapa yang punya assignment untuk mereview, merilis, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa atur dengan data management. Mungkin saat ini kita perlu lakukan dengan kita print out terlebih dahulu misalnya, kemudian di AutoCAD kita sign manually dengan paper, ya. Nah, itu tentu saja kalau misalkan ada banyak dokumen dan perubahannya cukup dinamis, tentu saja pasti cost untuk paper use ini akan menjadi lebih besar, gitu ya, lebih banyak. Ya. Nah, dengan PDM ini kita akan berusaha untuk minimalisir kebutuhan tersebut, dan objektifnya ke depannya adalah kita bisa sampai ke paperless workflow. Ya. Jadi tanpa di tahap di engineering, di permission approval misalnya, kita masih bisa di review, kemudian assign di dashboard system data management, ya. Kemudian baru ketika sudah rilis kita bisa print out, ya. Atau dokumen consumer mereka bisa print out individually untuk dokumen-dokumen yang sudah rilis, ya, seperti itu. Dan juga bagaimana kita berkolaborasi dengan third party. Ya, karena kita di engineering design misalkan pasti ada supply chain system, ya. Misalkan ada vendor, ada subcon, ada owner, ada customer. Nah, bagaimana kita berbagi data dengan mereka, ya. Nah, mungkin kita bisa dengan cloud atau dengan email, tapi platform tersebut tidak spesifik untuk CAD file. Nah, dengan PDM, ya, kita mengelola data, people, dan proses. Ya, oke. Sebelum lebih jauh ke data management untuk menggunakan produk data management ini, kita ke CAD software-nya terlebih dahulu. Misalnya saya akan mulai dengan AutoCAD. Saya akan share screen untuk AutoCAD, ya. Nah, misalnya di sini kita dari, atau misalkan kita buat dengan shortcut, beberapa shortcut di sini misalnya. Nah, ini untuk AutoCAD, ya, biasanya kita bisa kelola dengan yang namanya sheet management, ya. Dan sebenarnya ini cukup jarang digunakan oleh AutoCAD user. Nah, sheet data management ini kita bisa manfaatkan untuk mengelola file dan layout dari drawing. Ya, kita tahu bahkan sebuah dokumen engineering itu kan biasanya nggak hanya satu atau dua file. Kemudian atau apalagi misalkan user AutoCAD, dalam satu file ini mungkin satu main assembly dibuat di satu file misalnya. Nah, kemudian mereka mengenerate beberapa drawing sheet untuk setiap breakdown komponen subassembly atau partnya. Nah, biasanya mereka dengan save as by folder, subfolder seperti itu, ya, atau dengan workshare. Nah, kemudian di AutoCAD kita sudah disediakan sebenarnya untuk platform data memanage sebuah file, ya, untuk file AutoCAD. Nah, di sini kita bisa menggunakan namanya adalah sheet set drawing, ya. Misalkan di sini saya open sampel file dari AutoCAD, ya. Kenapa sih kita perlu menggunakan sheet set seperti ini? Ya, misalnya kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa grouping dan categorize untuk misalnya dalam sebuah
drawing, ya. Nah, di sini misalkan di sheet nomor 1, misalnya ini adalah untuk main paper yang menjelaskan misalkan untuk project title misalnya, ya. Kemudian di kategori selanjutnya kita melakukan categorize untuk misalkan untuk assembly drawing, kemudian untuk part detail, atau misalkan detail untuk kemudian fabrikasi, atau misalkan reference part atau pushcase part. Nah, di sini kita bisa categorize dengan sheet set ini, ya. Nah, di sini ini adalah layout, printout layout, ya. Jadi bisa saja dalam sebuah layout ini mengambil dari satu file model yang sama, ya. Tetapi layoutnya kita organize dengan sheet set ini. Ya, tujuannya apa? Dengan melakukan sheet set management ini, ya, kita untuk melakukan mengkategorize dan mencari informasinya jadi lebih cepat dan terstruktur, ya. Nah, dan terstruktur. Nah, di sini kita bisa misalkan dari sheet view, misalnya di sheet view di sini. Nah, di sini kita bisa lihat lebih kita organize lagi, misalkan dalam sebuah assembly, sub-assembly misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk view tampak potongan, misalnya untuk tampak potongan, detail misalnya. Nah, ini kita bisa lakukan organize sampai detail ke view, tidak hanya sekedar file, tapi ke entity di dalam CAD-nya, ya. Nah, kemudian atau misalkan model view. Nah, di model view ini file-file mana aja yang kita organize, ya, kita organize di sini. Nah, dengan sheet set ini kita siapkan satu folder, ya, sebagai lokasi penyimpanan semua proyek kita. Nah, di sini juga berlaku nanti folder dan subfoldering, ya. Nah, set ini tidak hanya mengatur struktur penyimpanan filenya, tapi juga ada di dalamnya layout, ya, atau juga sheet view-nya. Oke, misalnya di sini saya open salah satu sheet view, ya. Oke, only karena ini adalah sampel, ya. Oke, saya anchor palette ini ke left. Oke. Nah, di sini, ya. Nah, saya langsung di open untuk layout drawing-nya, ya. Nah, kemudian saya ingin nah, di sini juga otomatis langsung ke assembly yang lain. Misalkan saya open seperti ini, ya. Nah, sini kita bisa browse dari sini. Jadi tanpa harus kita open file per file melalui folder seperti ini. Ya, bayangkan kalau misalkan kita folder layernya ini udah cukup dalam folder, subfolder lagi, ya. Nah, ini akan cukup menyita waktu ketika mencari file mana yang file yang harus saya buka misalnya. Nah, dengan sheet set ini kita bisa mengorganize layout drawing kita dalam satu main assembly drawing ini kita bisa organize. Nah, kemudian kita sampai misalkan ke view, misalkan saya ingin ingin saya melihat view untuk drive, untuk misalnya untuk bearing slide ini untuk view section A misalnya. Nah, di sini kita bisa open, ya, kita lihat, ya. Nah, jadi kita lihat misalkan di sini, oke, ini adalah status accessible untuk di file drawingnya ada di bearing block W2520200 misalnya, ya. Nah, kemudian sini kita bisa open, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini biasanya kita ada yang namanya untuk di modelnya ini. Nah, ini adalah view untuk view AA tadi, misalkan di sini, ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat sheet set ini? Ya, nah, di sini kita cukup
sederhana, ya. Misalnya di sini dari dashboard di AutoCAD, di versi dari rilis old version AutoCAD sampai latest version, sheet setnya sudah available yang kita bisa gunakan untuk mengelola gambar AutoCAD. Ya. Nah, dari sini misalkan di sini kita dari open sheet set tadi, ya, kemudian sini akan muncul palette sheet manager, ya. Nah, kemudian di sini new sheet set, ya. Nah, ketika new sheet set di sini akan muncul dashboard menu untuk kita membuat project sheet set. Ya, bagaimana kita mengorganize, mengatur file di AutoCAD drawing. Ya, nah di sini misalkan kita bisa ke mereference ke sampel sheet set atau ke project sebelumnya. Nah, biasanya kan kita di project sebelumnya kita sudah ke folder struktur, ya. Nah, kemudian ada project baru. Ya, nah kita nggak perlu harus membuat dari nol, dari scratch untuk struktur drawing, struktur folder di AutoCAD-nya nanti. Nah, sini kita bisa add an example sheet set misalnya. Nah, saya mengambil reference jadi semacam template untuk project struktur di sheet set. Nah, misalkan di sini ke manufacturing metric sheet set, ya. Nah, kemudian di sini misalkan saya namakan misalkan untuk workshop, PDM misalnya, ya. Dan kita description bla bla bla, ya. Kemudian kita lokasikan di lokasi yang kita inginkan. Oke, misalkan saya lokasikan di desktop misalnya, saya buat new folder, misalkan di sini sebuah workshop, PDM, APS misalnya. Oke, saya lokasikan di sana, saya open, ya. Nah, kemudian di sini saya buat checklist seperti ini, ya. Nah, supaya nanti kita terstruktur. Nah, misalkan di sini, ya. Nah, di sini kita bisa setup juga, misalkan dalam ini nanti untuk template kita akan membuat new file itu kita akan mereference ke template mana misalnya, ya. Nah, jadi kita biasanya kan kalau di AutoCAD kan kita sudah punya template, ya, yang berisi informasi layer properties, kemudian untuk apa namanya page setup layout, ya, kemudian dimension style dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa arahkan ke sini. Jadi begitu nanti kita membuat sheet baru, ya, lembar kerja baru, ya, kita langsung otomatis mengarah ke template ini tanpa harus kita ketika new kita harus menentukan mana file template yang harus kita buka. Jadi kita sudah kontrol terlebih dahulu di sheet project ini, ya. Nah, kemudian misalkan saya klik next, ya, dan ini adalah preview, ya. Ya, misalkan ini untuk manufacturing part, ya, misalkan di sini top assembly, kemudian ini nanti ada assembly dan seterusnya. Dan nanti kita juga bisa menambahkan folder atau subfolder atau kategori baru di sheet set ini. Ya, misalkan saya klik finish misalnya. Nah, di sini kita bisa misalkan untuk top level assembly misalnya. Nah, saya di sini jadi sebelum saya membuat drawingnya, ya, kita buat dulu struktur dari projectnya terlebih dahulu misalnya. Ya, misalnya sini untuk top level assembly, kemudian misalkan ini oke, misalkan ini saya buat ini sudah aktif atau belum? Oke, ini sudah aktif, ya. Oke, ini saya close dulu file yang lain. Yang sebelumnya ini yang sebelumnya saya close, ya. Nah, di sheet set ini, ya, misalkan di sini saya harusnya saya buat bisa open ini di sini. Oke, ini belum ada file yang buka. Oke, di sini kita. Nah, di sini kita buat new ada kategori. Misalnya saya ingin untuk kategori baru, misalkan ini saya rename nanti, ya. Nah, misalkan sini saya rename subset, misalkan ini adalah untuk body misalnya, ya.
Kemudian selanjutnya di sini saya buat lagi new subset, ya, istilahnya adalah subset. Kemudian di sini misalkan di sini saya buat frame misalnya, ya, dan seterusnya. Kemudian misalkan di part sheet misalnya di sini, ya, misalkan di sini saya buat new sheet, misalkan, sorry, bukan new sheet, tapi untuk subset, misalkan sini saya buat purchase part misalnya, ya. Nah, kemudian, nah, setelah kita membuat struktur hierarki seperti ini, ya. Nah, kemudian sini selanjutnya kita bisa lakukan untuk new sheet. Nah, artinya kita membuat new sheet ini, kita membuat sheet, ya. Nah, nomornya berapa? Misalkan ini berarti kan kita bisa ketahui kan di sini kita urutannya nomor berapa misalnya dari sini, ya. Nah, misalkan ini adalah new sheet, misalkan ini, atau kita bisa juga blankkan terlebih dahulu. Misalkan sheet, misalkan ini adalah untuk bodywork, ya, tipe 123 misalnya. Nah, kemudian penyimpanannya kemana? Nah, kita langsung akan otomatis karena tadi sudah kita setup, ya. Nah, di sini kita bisa langsung nanti penyimpanannya pada directory di sini, ya. Nah, kemudian kita bisa mulai di sini open, ya. Dan karena tadi kita sudah punya template, di sini sudah setup template layoutnya, dan kita bisa bekerja dengan di modeling di sini, ya. Nah, itulah bagaimana kita mengelola CAD file, ya, untuk mengorganize lebih terstruktur file CAD kita di sini. Ya, dan ini kita juga berlaku untuk kita simpan di network sharing, ya, tergantung nanti di sheet properties-nya ini kita tinggal arahkan lokasi penyimpanannya, ya, atau template yang kita tentukan. Nah, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau di Q&A, ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah nah, itu untuk di AutoCAD. Oke. Selanjutnya adalah kalau misalkan kita bekerja dengan Autodesk Inventor pada case kita selanjutnya. Nah, tapi sedikit berbeda ketika kita bekerja dengan di Autodesk Inventor, ya. Oke, mana Inventor saya? Oke, ini adalah Autodesk Inventor kita. Nah, di sini, ya. Nah, ketika kita di Autodesk Inventor, mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Autodesk Inventor, ya. Nah, di sana kita mulai dengan namanya project file. Oke. Nah, di project file sebenarnya konsepnya similar dengan sheet set tadi. Di sini kita mengkonfigurasikan lokasi penyimpanan setiap file-file yang kita hasilkan di directory mana, kemudian kita menggunakan template apa, kemudian nanti kita bekerja dengan content libraries yang mana misalnya. Nah, ini kita bisa setup, ya. Nah, kalau untuk inventor, bagaimana tahapan awal ketika kita untuk kita mengelola file di inventor. Nah, ini adalah diatur dengan project file untuk di AutoCAD. Ya, misalkan kita mulai dengan membuat new project misalnya. Nah, misalkan di sini saya membuat new project, ya, dengan tipe single user project, ya. Nah, untuk tipe kedua nanti kita explore apa itu new vault project, ya. Nah, ini kita buat new, misalkan di sini saya rename misalkan dengan workshop HPS misalnya, ya, dan saya simpan di desktop aja untuk pada case kali ini, dan sebenarnya kita juga bisa di network atau di local directory kita. Oke, saya buat new folder di desktop ini misalkan untuk ENV HPS workshop misalnya. Oke, nah saya simpan di sana, dan
Next-nya, nah di sini saya akan menggunakan library apa? Ya, untuk kali ini saya finish aja. Oke, sini ada Q&A. Oke, perbedaan untuk Autodesk Vault dengan Autodesk Docs. Oke, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Nah, untuk Autodesk Vault, ya, ini adalah spesifik untuk manufacturing CAD. Contohnya adalah untuk Autodesk Inventor, CAD, meskipun working dengan software-software arsitektural, misalkan untuk Autodesk Revit, ya, jika kita buka program dengan Autodesk Vault, juga dengan Autodesk Doc untuk AutoCAD juga. Nah, Autodesk Vault running on premise, ya, artinya tanpa harus koneksi internet. Sedangkan Autodesk Doc adalah cloud platform, ya, cloud platform untuk media kolaborasi kita untuk CAD file yang kita hasilkan, ya. Kemudian juga Autodesk Doc di sini hanya sebenarnya repository penyimpanannya saja, ya, dengan mengcapture timeline creation history, kemudian permission, read and write juga, ya. Tapi saya tidak sampai untuk approval permission, ya. Nah, Autodesk Vault bisa sampai ke sana. Yang paling sederhana di sini adalah on-premise untuk Vault, Autodesk Docs untuk on-cloud platform. Nah, kita kembali ke Inventor di sini, ya. Nah, meskipun di Inventor kita juga bisa cloud collaboration, ya, dengan bridging dengan Fusion Team, ya, similar dengan Autodesk Doc, ya. Nah, di sini untuk Inventor kita kelola dulu, misalkan style library-nya misalnya si read and write, kemudian workspace, ya, workspace adalah lokasi penyimpanan nanti kita untuk lokasi penyimpanan file-file yang kita ada di Inventor, kita lokasinya di mana? Yang tadi sudah kita tentukan di folder di sini, ya. Nah, kemudian workgroup sosmed, ya. Nah, ini kalau misalkan kita ingin untuk bekerja menggunakan file pada project yang lain, ya. Nah, di sini kita bisa setup, misalnya saya ke project yang lain, misalnya pada contoh sampel di sini, ya. Oke, misalkan pada di Inventor, pada project elektronik, bukan yang ini, misalnya di sini, ya. Nah, misalkan pada mau desain 1 misalnya, ya. Nah, nanti di sini, ya, kita bisa open file dari project lain. Ya, kalau misalnya nggak kita setup ini, ya, kita bekerja dengan project yang sebelumnya kita kerjakan, ya. Karena ketika kita tidak tambahkan workshop sosmed ini, nanti dia akan missing reference-nya. Jadi ketika nanti open file selalu missing mencari path mapping-nya, ya. Nah, kemudian kita atur folder option-nya misalkan, ya. Nah, untuk Inventor, best practice untuk di sini biasanya adalah untuk content center file. Nah, biasanya ini yang sering miss di sini. Nah, content center file foldernya apa? Yaitu dia adalah untuk lokasi penyimpanan file-file yang kita generate dari content center libraries. Nah, by default dia ada di user dokumen. Sedangkan project lokasi penyimpanan kita ada di folder yang lain, directory untuk ini. Nah, kalau misalnya kita masih default, ini akan bercampur dengan content center dari project-project yang lainnya, ya. Nah, ketika kita nanti berbagi data file project, kalau misalkan content center file-nya nggak ikut kita kopikan juga, nah, nanti dokumen consumer dia nggak bisa nge-load file-file content center base, ya. Nah, biasanya di sini adalah saya edit, alokasikan content center file ini satu directory dengan workspace foldernya, ya, dengan workspace foldernya. Misalkan di sini saya buat new folder dengan nama content
center file. Nah, kemudian saya simpan di sana. Nah, dengan ini kita bisa copy satu folder, main foldernya di sini, semua komponennya akan ikut ke bawah. Ya, kalau misalkan kita dengan default tadi, kita harus copy 2 kali, yaitu kita mengcopy main foldernya, juga content center file folder directory. Nah, di Inventor project, ya, kalau misalnya di sini ada all version, nah artinya all version ini kita default adalah 1. Apa sih all version ini? Nah, all version ini adalah untuk mengelola historical version. Nah, ketika kita create file, ya, apapun itu, apakah assembly, part, atau drawing, ya, ketika kita initial creation, ya, kemudian kita save, dia akan tersimpan di sebagai version 0. Kemudian kita open kembali file tersebut. Ya, kemudian kita modify, misalkan tadi sebelumnya ketika creation kita hanya menggambar cube seperti itu, kubus misalnya. Nah, kemudian di open yang kedua kita tambahkan detail, misalnya tambahkan hole, chamber, dan lain-lain. Nah, ketika kita save, ya, objek model yang tadi masih berupa cube itu akan tersimpan sebagai old version. Nah, kemudian selanjutnya misalnya kita open lagi file yang latest yang sudah ada hole dan chambernya. Kemudian sana kita tambahkan detail lagi, misalkan kita shell atau kita tambahkan geometri objek lainnya misalkan, ya. Nah, ketika kita save, yang tadinya di old version itu adalah objeknya cube, nanti akan tertimpa oleh yang old version yang sudah update model sampai ke yang sudah ada hole dan chambernya. Dan di Inventor kita berlaku 1 step, meskipun di sini kita bisa edit number jumlah berapapun, ya, misalkan 1, 5 atau 3, artinya kita punya timeline history 5 step ke belakang. Ya, jadi sewaktu-waktu kita ingin kembali ke versi sebelumnya, kita tinggal panggil dari folder old version. Ya. Nah, tapi kita tentukan dulu berapa jumlah old version yang bisa kita kelola atau kita simpan. Ya. Nah, itu bagaimana kita mengelola di tahap awal untuk project di Inventor. Ya. Nah, oke, silahkan jika ada pertanyaan untuk case ini, ya, untuk di Inventor terkait project, bagaimana kita mengelola project di Inventor, ya, tentu saja kita juga nanti untuk mengelola misalkan untuk content center libraries misalnya, ya. Nah, kita tips kembali untuk di AutoCAD. Nah, terkadang ketika kita Nah, ketika kita di Inventor, ya, nah, biasanya kan kita ketika di sini by default dia akan nge-load semua libraries yang ada, ya. Nah, terkadang ada beberapa libraries ini tidak semuanya akan kita gunakan. Ya, misalnya spesifik yang sering kita gunakan, misalnya adalah untuk standar ISO, standar JIS, ya, atau standar ANSI, ASME, ya. Nah, yang nggak saya perlukan, misalkan di sini ada misalkan untuk DIN misalnya, atau saya nggak bekerja untuk mold design, ya, ini saya checklist aja. Kemudian misalkan saya nggak bekerja untuk road system atau routing. Nah, ini 2 ini bisa saya checklist, ya. Nah, kemudian selanjutnya atau bisa juga kita hanya dengan untuk satu library aja, misalkan dari custom. Nah, yang dari library custom yang kita punya itu adalah kita sudah kopikan beberapa komponen part yang sering kita gunakan dari libraries. Nah, dengan hal ini, ya, kita akan ketika nanti kita nge-load ingin mengenerate dari content center, itu loading time-nya menjadi lebih singkat. Terkadang by default itu ketika kita loading pertama kali dia akan freeze agak cukup lama untuk nge-load content center-nya, karena dia akan nge-load semua database dari libraries-nya ini, ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah itu tadi untuk AutoCAD Inventor, bagaimana kita mengelola di tahap awal untuk mengorganize file dan bagaimana kita membuat struktur file,
ya dalam workflow project engineering design. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita mengkolaborasikan dengan user, dengan engineer. Kalau tadi kan kita mengelola filenya, ya, struktur file dan penyimpanannya, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola usernya? Nah, siapa yang nanti berhak mengatur approval release management, kemudian siapa yang berhak hanya dokumen consumer, ya, siapa yang bisa mengakses folder tertentu, misalkan yang drafter atau engineer di departemen A tidak bisa membuka departemen di folder yang lain, misalnya di departemen yang lain misalnya. Nah, bagaimana kita mengelola hal tersebut? Jangan saja tidak kita memungkinkan untuk kita kelola di as-built feature di AutoCAD maupun di Autodesk Inventor. Nah, kita perlu di sini adalah data management platform. Nah, data management platform yang kita bisa gunakan di Autodesk adalah dengan Autodesk Vault Data Management. Ya, kalau sebelumnya kita tadi mengelola data, ya, file, mengatur struktur hierarki, ya. Nah, bagaimana dengan people-nya? Nah, juga lebih lanjut lagi bagaimana dengan desain prosesnya, ya, bagaimana revision control management, bagaimana untuk mengatur standar, ya, dan kemudian bagaimana ketika rilis manajemen file, dan juga bagaimana ketika file sudah rilis, ya, kemudian ternyata di shop floor ada request perubahan atau modifikasi, misalnya entah itu dari shop floor atau dari end user atau dari kontraktor yang lain, dari kolaborator yang lain, bagaimana mengatur hal tersebut. Nah, data manajemen Autodesk Vault kita bisa manfaatkan benefitnya di sini, ya. Nah, karena tidak hanya integrasi dengan AutoCAD atau Inventor atau di beberapa semua produk dari Autodesk, tetapi juga kita bisa berkolaborasikan dengan non-Autodesk file atau juga dengan Microsoft Office. Karena saya tahu ya, ketika di engineering itu kan nggak melulu hanya CAD file, tapi juga spreadsheet, dokumen, misalnya entah itu Excel, Word yang memuat data spek sebuah komponen, misalnya dari purchase part misalnya, yang memberikan detail informasi, atau data standar misalkan untuk di piping atau di frame struktur, kan dengan standar-standar tertentu, ya. Nah, atau misalkan request data reference dari vendor atau dari end user, dari customer misalnya. Nah, kita juga bisa kolaborasikan data-data pendukung tersebut yang berupa PDF, Excel, Office file ke dalam Vault Data Management. Plus juga kita dengan Data Management Vault kita bisa mengakomodir non-Autodesk software, yaitu saat ini kita bisa kolaborasikan dengan Dassault System Software, yaitu dengan SolidWorks atau dengan PTC Creo. Oke. Nah, sekarang kita yang pertama dari akses terlebih dahulu, ya, dari akses terlebih dahulu di sini, ya. Nah, di data management ini, ya, kita akan menggunakan centralized data. Artinya, tipikal mirip dengan network sharing, tapi lebih detail lagi benefitnya, yaitu kita semua stakeholder, ya, baik itu di design engineer maupun shop floor atau dokumen customer lainnya, misalkan di PPIC atau sales engineering, sama di centralized storage location, ya. Nah, ketika file kita naikkan ke data management, otomatis dia akan meng-capture setiap timeline historinya. Jadi dengan contoh isu yang tadi kita naming final 1, final 2 dan seterusnya, itu kita bisa hilangkan, ya. Nah, tanpa harus kita rename, ya, ketika kita mau modify, lalu save, open, modify, save, setiap iterasi penyimpanan tersebut, modifikasi tersebut akan tercapture timeline historinya, ya. Dan juga bagaimana kita itu dengan untuk copy design misalnya, untuk kita mengcapture design reuse, ya, misalkan dari proyek sebelumnya
ada sub-assembly yang kita bisa gunakan di project yang sedang kita kerjakan, tetapi ada perlu beberapa modifikasi untuk part tertentu. Nah, kita bisa langsung akan copy design dari existing komponen atau file dari project sebelumnya tanpa harus kehilangan reference informasinya. Nah, apa yang terjadi ketika kita menaikkan file ke vault? Ya, oke. Kita mulai dengan AutoCAD tadi, ya. Nah, ketika kita bekerja dengan AutoCAD, misalkan tadi kan kita sudah organize dengan menggunakan sheet management misalnya dengan sheet di AutoCAD. Nah, sekarang di sini saya open kembali untuk dari sini aja. Klik open sheet. Oke, misalkan ini. Nah, kemudian ketika kita terhubung dengan Autodesk Vault, ya. Nah, security layer yang pertama yang berkaitan dengan akses, yaitu dengan login ke platform. Ya, dengan login ke platform. Nah, misalkan di sini kita perlu login. Nah, ini security layer pertama untuk mengakses data di centralized location tadi. Kita perlu login ke dashboard sistemnya, yaitu misalkan seperti ini. Ya, kita ingin mengakses ke server yang mana, ya, misalkan apakah ini adalah nama server namanya, kemudian kita akan ke database apa misalnya. Jadi mungkin di sini kita juga bisa beberapa multiple database dalam sebuah di server yang sama. Oke. Nah, di sini ketika kita sudah seperti ini, kita sudah configure struktur projectnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa check-in. Nah, ketika check-in, meskipun yang saya check-in adalah satu file ini, ya, sheet ini, dia akan semua reference file yang organize di sheet ini juga akan kebawa ke vault, ya, ke data management, ya. Misalkan di sini saya di folder di set ini saya buat project baru, ya, yang tadi sudah misalkan tadi masih single user yang saya kerjakan lokal, ya, kemudian saya ingin kolaborasikan dengan stakeholder yang lain melalui platform atau Vault data management ini misalnya. Ya, misalkan di sini saya buat new folder dan misalnya di sini adalah manufacturing APS 101 misalnya. Ya, nama project saya ini misalnya di folder vault ini. Ya. Nah, kemudian sini saya klik oke, saya simpan ke sana. Nah, kita lihat semuanya sini tersimpan. Nah, tergantung di sini list set sebelumnya, kalau misalkan dia terorganisasi folder subfolder, ya kita bisa dia akan mereplicate struktural foldernya juga. Ya. Nah, setelah itu misalkan sini saya tambahkan komen, misalkan inisial check-in misalnya, ya, jadi ini adalah check-in pertama kali, ya. Jadi nanti ketika kita lihat di vault dashboard, kita melihat informasi ini di pertama kali di create, di upload ke vault ini kapan, oleh siapa, dan ini kita bisa lihat di sana nantinya. Nah, kemudian setelah itu kita di sini akan uploading ke server, ya, ke centralized location server. Nah, ketika nanti saya selesai upload ini, ya, nah user lain akan dapat mengakses data yang sama, ya. Oke. Kemudian kita misalkan berpindah ke interface vault, ya. Oke, sambil menunggu itu, yang ini. Nah, kita juga lihat apakah sudah ada beberapa file yang sudah kita gunakan. Oke, misalkan saya login di sini sebagai admin. Kalau sebelumnya saya di AutoCAD login sebagai MAF user, kan usernya MAF misalnya. Nah, di sini saya lihat ke Project Explorer di sana. Ya, tadi kan kita informasikan lokasinya di
manufacturing HP1 ya. Nah, oke, di sini kita belum show. Nah, di sini juga terorganize, misalkan ini assembly part ya. Nah, ini juga kita terorganize. Oke, sini tadi belum selesai. Ya. Oke. Nah, di sini juga akan tombol ikonnya kalau tanda plus seperti ini artinya kita masih ada di lokal, di server belum ada, artinya user lain belum bisa mengakses atau open file yang ada di kita. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu sambil menunggu proses uploading ke Vault. Ya. Nah, ketika kita menaikkan file ke Autodesk Vault Platform Data Management, ya, filenya akan terindeks, ya. Artinya apa? Untuk memudahkan pencarian di platform. Ya, kemudian juga otomatis create visualization filenya. Ya, artinya apa? Ketika reviewer atau checker ingin melihat desain modelnya dari AutoCAD, mereka tanpa harus kita install CAD software-nya. Karena mereka bisa melakukan preview secara langsung di dashboard data management sistemnya, yaitu di Autodesk Vault. Nah, oke, sekarang sudah selesai. Oke, di Autodesk ini sudah selesai misalkan di sini. Nah, sekarang ketika kita sudah selesai, nah file yang kita buka adalah file yang sekarang ada di directory data management ya, default, bukan yang ada di sampel location sebelumnya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ikonnya sudah berubah di sini. Di sini ada icon lokal dan kita lihat di sini ada icon gembok, artinya ya kita bisa open tetapi hanya read only. Ya, kita bisa melakukan modifikasi kecuali nanti kita retrieve permission-nya untuk read and write-nya melalui mekanisme out seperti ini. Ya. Nah, oke, kita kembali ke Autodesk Vault-nya di sini. Ya. Nah, di Autodesk Vault kita lihat ya oleh user admin, oleh user yang lain ya. Sekarang saya sebagai ingin mereview misalnya. Oke, dari sheet side untuk door sub assembly misalnya. Ya. Nah, door sub assembly ya, di sini kita lihat ini adalah ini kemana sih ininya use-nya. Nah, dia mengambil ke file ini. Ya. Ya. Nah, di sini kita lihat bisa salah satu sheet di sini. Jadi ini bukan berupa file DWG-nya, tapi hanyalah link, semacam link, hyperlink-nya seperti itu. Ya, kemudian kita cek ke use-nya di sini, dia ada di drawing ini misalkan. Nah, tinggal kita go to folder, ya, kemudian kita ke tab view, dan saya sebagai reviewer tanpa harus install CAD software apapun, ya cukup platform profesional ini saya bisa melakukan review langsung dari sini. Ya. Oke, misalnya di sini saya tambahkan markup, ya, saya tambahkan markup di sini, ya. Nah, kemudian misalkan di sini saya buat create new, ya, create new, misalkan di sini create, ini dulu, misalkan saya buat tambahkan teks aja. Misalkan saya ingin supaya di sana ada tambahkan misalnya explode view assembly. Jadi saya ingin supaya ditambahkan sheet untuk explode view dari assembly-nya misalnya. Nah, ketika saya melakukan markup di sini, ya bukan berarti file yang di AutoCAD tadi ini saya coret-coret, bukan. Yang saya tambahkan markup ini adalah visualization filenya saja. Nah, di AutoCAD-nya saya nggak ada, gitu ya. Nah,
Karena yang berhak melakukan modifikasi itu diatur hanya drafternya aja misalnya. Kita reviewer nggak boleh melakukan editing, ya kita hanya melakukan markup, ya. Misalkan kita save, ya. Nah, setelah kita save, ini saya setekan dulu. Nah, saya save di sini, ya save markup, misalkan add explode view misalnya, save explode view, ya. Nah, kemudian setelah saya selesai di sini, ya. Nah, kemudian oke. Nah, di sini kita cek, ya. Nah, begitu nanti misalkan ini saya lagi sebagai admin, ya, kemudian oleh si AutoCAD drafternya di sini, ya, mereka bisa nanti login ke dashboard atau dashboardnya, ya, misalkan ini saya logout terlebih dahulu, ya. Nah, saya login sebagai drafter di PC yang lain misalnya. Nah, akan ini saya login, ya. Nah, nanti ketika di sana, misalkan di situ, ya, mana saya tadi, ya, jadi misalkan, nah, tadi adalah di part, ya, sorry, di assembly. Nah, misalkan ini kita ke, nah, review. Nah, di sini akan ada informasi untuk markup-nya, ya. Nah, tinggal kita klik aja di sini. Oh, di sini ada markup yang dibuat oleh siapa? Oleh admin, oleh user yang lain, reviewer. Nah, di sini informasinya apa misalkan? Nanti kita bisa lihat, ya. Nah, tambahkan export view misalnya di sini, ya. Nah, kemudian oleh drafter, ya. Nah, oleh drafter di AutoCAD-nya, ya, misalkan di sini, ya, oleh drafter di AutoCAD-nya, ya, dia akan mengopen file tersebut, ya. Nah, kemudian dia menambahkan informasi tersebut. Nah, ketika dia ingin merubah, dia harus melakukan checkout, ya. Nah, kemudian dia akan menambahkan informasi tambahan lainnya, ya, untuk exploit view-nya. Nah, kemudian selanjutnya di AutoCAD, ya, dan Inventor kita juga bisa menambahkan ketika di AutoCAD misalnya ada title block, ya, atau block tadi, ya, title block yang ada di sini. Nah, title block yang ada di sini. Nah, ini kita juga bisa hubungkan properties ini dengan sistem propertiesnya di Vault, di data management. Artinya untuk input ini kita tidak perlu input dengan manual, ya, misalkan dengan atribut gitu ya misalnya, atau dengan texting manual text seperti itu. Jadi kita juga bisa hubungkan dengan di other default, misalnya nanti sini approve by, check by, kemudian date modified, kemudian misalkan di sini revision manajemennya misalnya revision table. Nah, ini kita juga bisa lihat hubungkan dengan propertinya di Autodesk Vault, ya. Nah, kita lihat di sini sebagai contoh, ya. Nah, di sini ketika kita mengupload file ke Vault, ya. Nah, historinya juga akan capture di sini. Jadi dari tahap ketika pertama kali create sampai latest version itu historinya tersimpan di Autodesk Vault. Nah, jadi sewaktu-waktu kita ingin lihat lainnya, kita juga atau misalkan revert back ke versi old version, tinggal kita panggil dari Autodesk Vault, ya. Nah, kemudian juga
di default support juga untuk multi-set collaboration, ya. Nah, misalkan ada case scenario, misalkan ada company dengan beberapa site di daerah, ya. Nah, misalkan di HO di Karawang atau di Cikarang misalnya, atau di Jakarta, kemudian set office, set plan A di Karawang, set plan B di luar Jawa misalnya. Nah, kita tetap bisa berkolaborasi, ya, secara langsung ke server database yang sama, bisa bekerja dengan replicate database, ya. Jadi artinya ada server juga di setiap site yang mereplicate data yang ada di database HO, head office misalnya, dan mereka bisa berkolaborasi multi-site. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan data management, ya. Di sini kita meminimalkan repetitive tasks, ya, pengulangan design tasks, ya, misalnya untuk reuse design misalnya, ya. Nah, di sini misalkan ada di ya. Nah, misalnya di project-nya sebelumnya kita sudah ada sub assembly, ya, yang bisa kita gunakan di sub assembly project baru misalnya, tapi perlu beberapa modifikasi misalnya, ya. Nah, tinggal reuse design, ya. Nah, kenapa kita perlu reuse design? Karena ada beberapa komponen yang reuse. Artinya ketika reuse kita tidak perlu menduplikat atau menjadi file baru, ya. Nah, kenapa kita perlu minimalkan file baru ketika kita mereuse desain ini? Karena semakin banyak file yang kita sediakan, tentu saja kita akan semakin banyak effort untuk mengelola file-file tersebut. Nah, kemudian sebagai contoh misalkan di sini, ya. Oke. Nah, di sini saya ada sub assembly yang saya ingin ke reuse design ke project yang baru misalnya, tapi tidak semuanya akan saya copy, ya, menjadi file baru, tapi ada beberapa yang saya reuse, ya. Nah, di sini kita bisa pilih, ya, sortir mana yang akan kita assign sebagai copy, mana yang kita assign sebagai reuse, ya, di sini, ya. Oke, di sini sebenarnya untuk tabel ini kita bisa juga tampilkan thumbnail view-nya, ya. Kalau misalkan by part name-nya kadang juga kita cukup confused juga, ya. Nah, kemudian di sini kita ya, oke, misalkan sini kita akan mereplace yang tadinya number-nya adalah 01, ya, kemudian kita replace semuanya menjadi tambahkan unique number-nya menjadi 02 project misalnya, ya. Nah, kemudian misalnya 00, kemudian kita replace dengan 02, jadi kita nggak perlu satu persatu save as atau naming setiap file yang kita duplicate, ya. Nah, kemudian kita execute, ya. Ketika kita selesai, ya, kita ke destination folder, ya. Nah, ketika kita cek di ketika kita open, ya, ketika open di platform CAD-nya, ya. Nah, di sini semuanya view, representation view, bill of material setting, template, dan lain-lainnya kita nggak perlu setup dari awal, ya, karena kita copy, ya. Nah, dan kita copy, dan di sini biasanya, dan reference information-nya kita juga bisa lihat di dashboard vault-nya. Misalkan ini file ini, misalkan dia berupa copy design, itu reference filenya dari file mana misalnya. Nah, ini kita juga bisa lihat informasi tersebut di Autodesk Vault. Oke. Nah, itu kemudian selanjutnya bagaimana kita mengkontrol dokumen, yaitu release management misalnya. Nah,
Kemudian juga bagaimana kita menganalisis apakah ada duplicate objek di database. Tidak hanya sekedar file name duplication, tapi konten di dalamnya. Ya. Nah, ini juga kita bisa kondisikan di default. Nah, untuk meminimalkan file naming yang sama, ya. Nah, ini sebagai salah satu workflow yang kita bisa atur sebagai rule, ya, di proses design engineering, yaitu sequence file naming. Nah, di file naming ini kita bisa atur, misalkan kita bisa atur untuk mekanisme file numbering misalnya, ya. Kemudian misalkan di sini untuk beberapa, misalkan contohnya misalkan ini schematic untuk ADSK training, di sini fill-nya apa saja misalnya, ya. Kemudian misalkan apakah misalkan di 2 karakter pertama adalah project code, kemudian di sequence field berikutnya adalah misalkan location assembly, kemudian material type, dan seterusnya, dan di terakhir adalah sequence unique numbering, ya. Sebagai contoh misalkan sini ada kategori file, kemudian sini adalah numbering untuk free text, untuk misalnya kita input nanti informasi material atau dan lain-lain, ya. Dan kemudian sini ada auto generate numbering yang kita bisa, ini adalah untuk unique file name-nya. Dengan ini kita bisa minimalkan file-file yang sama. Bayangkan ketika kita bekerja dengan multi-user, misalkan user A, dia membuat komponen, karena itu adalah common part, dinamakan misalnya part bracket 123, atau part bracket support misalnya. Nah, kemudian user B juga berpikiran yang sama, ya, part bracket support. Padahal itu lokasi dan komponennya sama sekali berbeda. Nah, user C ketika melihat di dashboard, confused dia, mana file yang seharusnya saya gunakan. Ya, nah ini akan menjadi isu ketika kita banyak sekali duplication file name dalam sebuah database location yang sama. Oke, misalkan di sini, ya, oke. Nah, mekanisme adalah misalkan ini sebagai contoh aja, misalkan ini adalah untuk rename ya. Padahal sebenarnya ketika di cat filenya, baik itu AutoCAD maupun Inventor, ketika kita save, ya dia akan mengenerate numbering scheme. Ya, numbering scheme-nya kita kelompokkan kemana? Ke purchase part, ke production part, atau kategori tertentu yang sudah kita configure sebelumnya. Ya, kemudian dia akan mengenerate file name numbering-nya secara otomatis. Ya. Dan dia sequence, misalkan nanti ada buat file name lagi, misalkan yang sama, kategoris field yang sama, yang di unique file-nya menjadi sequence 01, 02, 03, dan seterusnya. Ya. Nah, oke, saya post di sini. Nah, di sini adalah contohnya, misalkan ini adalah file ini di-create oleh copy design dari yang sebelumnya kita lihat tadi. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat informasinya. Copy of file from xx0175.pt misalkan di versi 26. Ya, berarti file yang sedang kita buka di sini, dia adalah copy design dari file di project yang lain. Ya, ya. Kemudian dari sini kita lihat, ini sebenarnya dikerjakan oleh siapa sih misalnya, ya, statusnya apa, misalkan apakah work in progress, release, atau review, dan lain-lain, kita bisa lihat detail informasinya di sini. Oke, kemudian tidak hanya file name duplication, ya, atau default, juga kita bisa mendeteksi bentuk geometri yang sama, meskipun file name-nya berbeda. Ya. Nah, oke, misalkan ada assembly baru dibuat oleh engineer A, ya, dan partnya ini adalah common part, purchase part misalnya, yang ternyata sebenarnya di
fault sudah ada bentuk geometri yang sama persis. Ya. Nah, di sini kita bisa analyze, kita cek ya, apakah dalam subassembly ini ada komponen yang duplicate model, duplicate object, meskipun filenya sama. Nah, ketika ada duplicate object, di sini kita bisa replace nanti. Ya, jadi kita bisa meminimalkan jumlah file yang harus kita kelola. Bayangkan kalau misalkan ini kita bekerja dengan puluhan engineer dengan berpikir yang sama, misalkan, ya pasti di sini ada 50 file duplicate misalnya, padahal objeknya ya sama, paham, dengan tipe yang sama persis. Ya, nah ini kita bisa hindari dengan kita analyze duplicate object di database server. Okay. Nah, release management di sini ya, seperti halnya di AutoCAD tadi, kita bisa tampilkan di sini revision history. Biasanya kan kita type manual ya, ketik manual. Nah, dengan ketika terhubung dengan a fault atau that fault, ya kita bisa hubungkan tabel ini dengan revision history yang ada di Autodesk Vault. Jadi nanti kita bisa mengenerate tabel ini secara otomatis based on informasi yang ada di Autodesk Vault Data Management. Oke, ini sheet tadi yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi ketika kita membuat sheet ya AutoCAD, kemudian kita naikkan ke Vault, ya hierarkinya akan sama persis, tinggal ya. Jadi sama persis antara lokal dan yang ada di server. Oke, kemudian ini adalah salah satu contoh workflow ya untuk approval management atau release management. Nah, di sini kita bisa mengatur siapa yang boleh melakukan menaikkan status dari review ke approval, approval ke release ya. Jadi artinya di sini drafter dia nggak bisa secara langsung merilis dokumen yang bisa diakses oleh dokumen consumer atau software. Dia harus kita enforce untuk melalui tahapan-tahapan ini. Artinya ketika drafter ini sudah selesai dari work progress naik ke review, artinya tugasnya si drafter di sananya sudah selesai. Tinggal menunggu oleh reviewer atau checker ini file tersebut kembali ke work in progress atau enggak. Karena ketika file sudah di atasnya work in progress, review, approval atau approve adalah read only. Ya, jadi reviewer atau checker mereka hanya bisa melakukan markup aja seperti yang saya contohkan tadi di contoh slide yang sebelumnya ya. Nah, kemudian di work in progress ini siapa yang boleh mengakses file-file work in progress, siapa yang boleh mengakses for review or release dan lain-lain. Nah, atau ketika di sini ke release ya, ketika di tahapan release ya, semua dokumen yang rilis kita bisa enforce configurkan adalah read only. Sama sekali nggak bisa modifikasi. Ya, kalau misalkan dia ingin memodifikasi, dia harus kembalikan, turunkan statusnya ke work in progress untuk di revisi oleh si drafter atau designer. Ya. Oke, misalkan di ini adalah kenal di Inventor. Ya, di Inventor selain ini kita juga bisa melihat informasi detail tanpa harus open akses ke Vault dashboardnya. Ya, misalkan di sini adalah revision B dan kita ingin lihat statusnya apa saja, hierarkinya. Ya, nah kemudian misalkan di sini kita ke bill of materialnya misalnya. Nah, bill of material yang ada di Inventor, ya itu juga kan nanti kita bisa ekstrak bill of materialnya ke Vault Data Management ya supaya nanti kita bisa kolaborasikan dengan PPIC atau sales admin ya untuk
memanfaatkan bill of material data tersebut, ya. Karena contoh case-nya adalah seperti ini misalnya, ya. Jadi, nah, misalnya kita di bill of material ini di inventor, itu kan misalnya ya apa yang ada di tergambar ini akan tercapture bill of materialnya ya, bill of materialnya. Nah, kemudian ketika untuk produksi kan pasti sana perlu beberapa item tambahan untuk memproduksi sebuah komponen atau desain model, misalkan oil, painting, atau grease dan lain-lain, atau kawat las misalnya untuk ngelas ini perlu berapa weld bit, kawat las akan berapa kilogram atau liter set yang perlu kita butuhkan di produksi. Nah, PPSC atau sales engineering, ya, admin engineering, misalkan di sana di produksi, mereka bisa menambahkan ya bill of material yang tadi ada di inventory sudah di default, kemudian mereka menambahkan di Autodesk Vault. Jadi tidak hanya sekedar engineering BOM, tapi juga manufacturing BOM. Oke, di sini ada pertanyaan di sini. Untuk lesson Vault ini, apakah tetap user by user atau ada akun yang enterprise yang bisa digunakan oleh beberapa user di level organisasi? Artinya satu akun Vault bisa digunakan oleh drafter, reviewer, atau approval. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk license Vault-nya, ya saat ini subscription based on name user, ya. Bagi contoh misalkan saya tunjukkan di Vault-nya di sini, ya. Nah, di sini license-nya adalah user login base, seperti halnya untuk software-nya. Ya, artinya untuk misalkan di sana di sebuah engineering department, misalnya di sebuah company yang terlibat di proses engineering ini, misalnya ada 2 AutoCAD, 2 inventor user, kemudian ada 3 AutoCAD user, kemudian ada di manajemen misalkan ada 3 manajemen untuk checker review, berarti sudah ada 3, 2 ada 8, kemudian ada sales admin berarti 9, artinya diperlukan 9 license untuk Autodesk Vault-nya. Meskipun user tersebut bukan CAD user atau drafter designer. Karena untuk yang di user yang terlibat di proses manajemen di alur yang ini, ya. Jadi misalkan di sini sebagai contoh, misalkan di sini ada tahapan work in progress, review, approval, approve. Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, berarti ini kan sebagai CAD user. Berarti dia perlu license untuk CAD software dan atau Vault-nya. Kemudian reviewer approval, karena dia tidak melakukan editing atau modifikasi file apapun, dia hanya mereview. Jadi kalau misalnya kasarnya di workflow yang kami misalnya si drafter designer membuat drawingnya kemudian nge-print out, ya, kemudian si reviewer melakukan revisi di lembar kertas kerja tersebut, ya. Nah, untuk reviewer approval ini mereka memang nggak perlu software misalnya, tetapi tetap perlu license atau Vault-nya karena dia terlibat untuk menaikkan status life cycle management ini, ya. Nah, kecuali untuk yang di dokumen consumer misalkan di shop floor kan mereka hanya open saja, open atau mengkonsum dokumen yang sudah rilis dari engineering department misalnya. Nah, mereka nggak perlu license apapun, nggak perlu license CAD software juga nggak perlu, license Vault juga nggak perlu. Ya, kalau misalnya pada gini berarti ada 1, 2, 3, 4, minimal 4 license. Ya, kalau misalnya ini 4 orang berbeda ya, berarti ada perlu 4 license Vault. Ya, kemudian untuk dokumen consumer, mereka nggak perlu license atau Vault-nya karena mereka bisa
open melalui internet browser dari PC yang terhubung ke server database Vault. Ya, nah ini yang ke kolaborasi ya. Nah, di sini oke. Nah, ketika di kolaborasi ya, ini adalah untuk di Inventor dan Vault ya. Ada beberapa kolaborasi. Yang pertama adalah ini ke third party ya. Nah, untuk third party ketika kita ingin kolaborasikan ya, third party ini opsi yang pertama, dia nggak perlu license software apapun. Yang penting dia punya Autodesk account yang mereka bisa register free. Ya. Nah, kemudian kita sebagai kampanye di sini sharing view model yang bisa dari Autodesk Vault atau dari software-nya. Nah, kemudian setelah kita selesai upload ke cloud, ya, kita berbagi link view-nya, ya, share link-nya. Nah, kemudian kita seperti ini, kolaborator ini mengakses link tersebut ya untuk menambahkan review, markup atau komen atau feedback apapun di interface internet browser ini. Ya, nah mereka nggak bisa tergantung opsi yang kita share, ya bisa kita batasi. Mereka hanya melihat saja tanpa bisa mendownload atau tanpa bisa mendownload filenya. Dia hanya melakukan markup di interface ini. Nah, ketika selesai markup dan save sebagai feedback atau komen, ya informasi tersebut real time akan muncul notifikasinya ke designer atau drafter yang melakukan sharing file tersebut, ya. Dan ini mereka nggak perlu license, yang penting akses internet dan link yang dibagikan oleh designer drafter. Oh, sorry, ada yang kelewat untuk di thin client ya. Nah, ini yang Oke, ini adalah reporting saya langsung ke live aja. Nah, untuk yang kalau tadi kan saya yang ini itu adalah untuk third party ya. Nah, bagaimana dengan di internal company ya. Nah, di sini kita bisa lakukan dengan thin client ya. Artinya di sini oke, sebentar saya coba dulu misalkan di sini. Oke. Nah, di sini saya cukup akses melalui internet browser ya. Harus terhubung internet. Kalau ini kan di internal ya. Nah, tanpa harus terhubung ke internet, misalkan di sini saya akses saja, misalkan di sini HTTP nama server saya, misalkan sini adalah ya. Nah, kita tinggal akses ke lokasi directory ini adalah nama server, hostname server, kemudian adalah Autodesk client, artinya akses Vault melalui browser ya, tanpa melalui Vault client, yang ini adalah no license ya untuk dokumen consumer ya. Nah, kemudian ini adalah database yang ingin saya akses ya, kemudian saya login, misalkan di sini saya login sebagai apa namanya, WES misalnya, dan ada. Nah, karena sini saya sebagai dokumen customer yang hanya adalah dokumen consumer, ini privilege-nya hanya view ya untuk dokumen yang sudah rilis. Ya, kalau misalkan, nah di sini misalkan saya search di sini untuk extension DWG, ya. Nah, kita lihat di sini state-nya release use, ya artinya ini sedang digunakan, sedang dibuka oleh user lain, ya. Oke, sekarang ini kita akan kita batasi
pada interface ini hanya rilis dokumen yang bisa dilihat, yaitu misalkan administrator yang harus di setup oleh administrator, ya. Nah, di sini misalkan atau default-nya kita ke setting, mana setting? Oke, di setting. Nah, di sini show release file only, jadi unrelease-nya sini ke hide dan latest version, ya. Artinya file non-release file itu nggak akan kita bisa lihat, ya. Jadi misalkan tadi saya login sebagai Wise, ini hanya penamaan ini aja, tanpa password ini di settingnya. Oke, misalkan di sini saya buat release, ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan inquiry pencarian yang lain sebenarnya, ya, untuk DWG. Oke, misalkan ini, ya, DWG file. Oke, misalkan ini, ya. Nah, di sini akan muncul not latest version, ya. Nah, file ini not latest version di scope-nya. Kemungkinannya bisa juga di lokal kopinya si Data Designer belum di-publish atau di-release ke sini, ya. Nah, kan di sini ke version 2, ya. Nah, oke. Nah, di sini saya dokumen summary reviewer. Nah, di sini saya bisa lihat di sini, ya, tanpa perlu install software apapun di PC, di software misalnya. Nah, saya bisa melakukan print out nantinya. Ya, saya akan download di sini, ya. Kemudian nanti saya print out di sana, ya. Atau juga bisa direct print out di sini, ya. Download file kemudian di print out di sana. Atau bisa juga yang kita share di sini nanti juga untuk PDF versionnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan markup, ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan markup. Bentar, ini terhalang. Oke, nah di sini kita bisa menambahkan markup juga, misalkan di sini saya tambahkan cloud, ya. Nah, misalkan di sini kita tambahkan text-nya, ya. Oke, misalnya di sini informasinya adalah change bold type, ya, misalkan. Nah, kemudian saya selesai untuk ini, ya, create new, create dulu, ya, create new. Oke, maaf. Kemudian saya tambahkan di sini adalah untuk change bulk type misalnya. Nah, saya geser dan saya save. Wait, ini ada salah nih. Kita create new tadi sudah. Oke, saya akan markup aja seperti ini. Ambil plot. Oke. Oh, sorry. Ini karena saya sebagai guest, ya, saya nggak bisa menambahkan markup di sana. Untuk di sini kita perlu hanya dia berupa apa namanya,
snapshot saja. Jadi kalau misalkan di sini, ya, karena di sini kita GUIS ini tidak punya permission untuk menambahkan feedback atau komen, ya. Jadi di sini kita hanya snapshot saja, ya. Kemudian nanti kita kirim melalui email atau platform yang lain. Oke, itu tadi yang berbeda dengan yang di sini, ya. Oke. Nah, itu tadi untuk atau default sebagai produk data management. Jadi tidak hanya mengelola struktur folder, file, permission ya terkait filenya, tapi juga terkait desain prosesnya, ya, approval management atau release management, kemudian juga mengelola bill of material dan bagaimana kita berkolaborasi dan berbagi dengan stakeholder baik itu internal maupun eksternal stakeholder di desain engineering produk tersebut. Oke, demikian untuk materi kita di workshop kita di sore hari ini. Ya, waktu saya kembalikan ke Mas Hafiz. Terima kasih, Mas Hafiz.